Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman hebat semua. Berjumpa kembali dalam pembelajaran tema kelas 6, tema 3. Sebelum belajar, jangan lupa kita baca doa terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Kita lanjutkan. Masih pada subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Masuk pembelajaran 4 sampai 6. Siap-siap ya. Pembelajaran 4. Ayo mengamati. Apa yang harus kita amati? Masuk ke pelajaran PPKN, mengamati pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian masih ingat tentang rambu lalu lintas? Salah satunya adalah ada lampu lalu lintas yang sedang kalian coba buat di rumah masing-masing. Nah, kalian tentu tahu apa manfaat dan kegunaan dari lampu lalu lintas. Kalian bisa amati jalan raya yang ada lampu lalu lintasnya. Nah, selain lampu lalu lintas, juga dibuat bermacam-macam rambu-rambu lalu lintas. Semua itu dibuat untuk apa? Yaitu menciptakan kondisi yang disiplin, aman, dan nyaman bagi pengguna jalan. Lalu kita sebagai warga negara dan juga sebagai pengguna jalan yang baik tentunya memiliki kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sebaliknya, kita juga mendapatkan hak berupa apa? Pelayanan yang memadai dalam menggunakan sarana transportasi. Nah, dengan adanya kewajiban tentunya kita juga memiliki hak untuk kita dapatkan. Nah, kedua-duanya ingat, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula halnya dengan sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, kalian memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik. Apakah kamu datang ke sekolah sudah tepat waktu? Apakah kamu mendengarkan pelajaran di sekolah dengan baik? Apakah kamu selalu mengerjakan tugas dengan baik pula? Lalu, apakah pekerjaan rumahmu selalu kamu kerjakan di rumah? Dan, apakah setiap malam kalian selalu belajar? Bila jawaban kalian ya, tentu kalian sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kewajiban yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak pada diri kalian dan lingkungan kalian. Dampak bagi pribadi kalian bisa menjadi pribadi yang disiplin, tekun, dan tanggung jawab. Dan penuh semangat untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar. Lalu tugas kalian saat ini adalah menuliskan kewajiban kalian sebagai anggota keluarga dan warga dari suatu lingkungan masyarakat. Apakah yang kamu rasakan jika kamu sudah melaksanakan kewajiban dengan baik? Apa pula dampaknya jika kamu tidak melaksanakan kewajiban kamu dengan baik? Oke, dilihat pada kolom, terdapat kolom pada buku kalian di halaman 84. Ada kolom kewajiban, perasaan saat sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, dan dampak apabila tidak dapat melaksanakan tugas atau kewajiban dengan baik. Kewajiban di sini ada 1, kewajiban sebagai anggota keluarga. Kemudian yang kedua, kewajiban sebagai anggota masyarakat. Terdapat 4 nomor yang harus kalian isikan apa saja kewajiban kalian baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Setelah itu, tuliskan juga perasaan kalian saat sudah melaksanakan kewajiban dan juga dampak apabila kalian tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Sebagai contoh, kewajiban sebagai anggota keluarga adalah saling menyayangi. Lalu perasaan kalian bagaimana ketika kalian sudah melaksanakan saling menyayangi antar anggota keluarga? Tentunya kalian akan merasa sangat bahagia. Juga kalian akan disayang oleh orang tua dan keluarga kalian. Nah, dampak apabila kalian tidak melaksanakan dengan baik ketika kalian bertengkar dengan saudara kalian, apa yang kalian rasakan? Tentunya hati akan merasa sedih. Kadang mungkin kita sebagai kakak kita akan mendapatkan omelan dari orang tua, tentunya seperti itu. Nah, yang lain juga nanti silahkan dijelaskan perasaan dan juga dampaknya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, mengidentifikasi kalimat efektif dari teks ilmiah. Masih ingat ya, penemuan televisi. Nah, kalian buka kembali pada teks bacaan penemuan televisi. Terdapat kalimat tidak efektif. Nah, apakah kalian sudah menemukan? Nah, apa saja sih kalimat tidak efektif yang kita temukan?
Pada paragraf tersebut atau pada teks bacaan tersebut, yang pertama kita temukan televisi adalah merupakan salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia. Kalau nggak salah ini di paragraf pertama. Nah, masih ingat ya kalimat tidak efektif itu yang seperti apa? Betul sekali. Ada kata adalah dan merupakan. Adalah dan merupakan memiliki makna yang sama. Ini menjadikan kalimat ini tidak efektif. Contoh kedua, karena kesehatannya yang buruk, maka dia tidak dapat ikut dalam Perang Dunia Kedua. Nah, di sini ada kata karena dan maka. Kedua-duanya memiliki makna yang sama sehingga tidak efektif jika digunakan bersamaan. Lalu bagaimana supaya menjadi efektif? Yang pertama, televisi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia sekarang ini. Jadi cukup kita gunakan kata merupakan atau kita gunakan adalah. Televisi adalah salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia sekarang ini. Jadi gunakan salah satu saja. Yang kedua, karena kesehatannya yang buruk, dia tidak dapat ikut dalam Perang Dunia I. Kata maka tidak perlu diikutkan karena itu sudah jelas. Atau kita balik kalimatnya. Dia tidak dapat ikut dalam Perang Dunia I karena kesehatannya yang buruk. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Oke, pada pembelajaran 5, kita masuk ke pelajaran IPS, memahami perubahan sosial budaya akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya sudah banyak sekali perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selama kalian masih kecil sampai dengan saat sekarang ini. Walaupun dibandingkan dengan orang tua kalian dahulu jauh ya. Tapi paling tidak banyak hal yang kalian temukan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya ditemukannya komputer. Komputer merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang membawa perubahan luar biasa bagi dunia. Penemuan komputer membawa dampak di segala bidang. Dunia kerja dimudahkan dengan komputer. Dunia pendidikan juga dimudahkan dengan komputer. Lalu siapakah penemu komputer? Pada buku kalian terdapat teks tentang penemu komputer halaman 88 sampai dengan 89. Nah, baca teks penemu komputer dengan cermat, lalu kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah, pertanyaan ini juga ada di buku kalian pada halaman 90. Bagaimana Charles Babbage menemukan komputer? Yang kedua, jelaskan dampak penemuan komputer bagi kehidupan manusia. Dan apa manfaat yang kamu rasakan karena adanya komputer saat ini. Setelah kalian menjawab seluruh pertanyaan, nah ini foto dari seorang Charles Babbage. Ya, nanti kalian bisa baca lebih jelas teksnya di buku kalian. Setelah kalian menjawab ketiga pertanyaan ini, diskusikan bersama keluarga kalian tentang proses perkembangan komputer. Tentunya bisa kalian obrolkan dengan menanyakan ke orang tua kalian. Pada zaman ayah kalian masih kecil, dulu bagaimana komputer itu? Seperti apa komputer itu? Apakah sudah sama seperti yang sekarang kalian rasakan? Lalu setelah itu, apakah penemuan komputer membawa perubahan sosial dan budaya pada masyarakat? Juga sama, silahkan ditanyakan, didiskusikan bersama keluarga kalian, juga orang tua kalian. Kalian pasti bisa. Oke, jika di gambar terlihat ada gambar gitar, nah, seperti ada alunan musik ya. Berarti kita masuk pada pembelajaran seni budaya keterampilan. Membunyikan nada interval nada dengan memperhatikan interval nada lagu daerah. Ayo berlatih membunyikan nada-nada yang berjarak satu nada. Setelah itu kalian berlatih membunyikan nada-nada yang berjarak setengah nada. Lanjutkan berlatih membunyikan nada-nada berjarak 2 nada dan 1,5 nada. Nah, hal ini bisa kalian lakukan dengan melihat pada materi awal di subtema 1 ya. Silahkan kalian coba. Nah, jika kalian punya alat musik, contoh pianika, kalian bisa membunyikan alat pianika kalian. Atau mungkin yang memiliki piano. Atau bisa dengan menggunakan gitar yang bisa bermain gitar. Jadi, gunakan alat musik apapun. Lalu, bagaimana jika kalian tidak memiliki? Tidak usah bersedih. Kalian bisa bertanya kepada saudara kalian
yang memiliki alat musik tersebut, lalu kalian pinjam untuk bisa digunakan. Nah, jangan lupa kalian baca juga. Nah, ini dia nadanya, nanti kalian coba bunyikan. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, dan do, si. Setelah berlatih membunyikan nada interval, kalian juga bisa menggunakan atau membunyikan nada-nada tersebut melalui contoh lagu daerah. Nah, kalian cari lagu daerah apa yang kalian sukai, kemudian coba bunyikan atau nyanyikan dengan nada tersebut. Setelah itu, kalian bisa membaca buku kalian halaman 92 untuk menambah wawasan kalian tentang asal-usul angklung. Angklung adalah alat musik bernada ganda yang secara tradisional berkembang, terutama dalam masyarakat Sunda. Nah, jelas ya asal-usul angklung. Dari mana berarti ya? Oke, kita lanjutkan. Masuk ke pembelajaran 6. Masih pembelajaran bahasa Indonesia, menyebutkan informasi penting dari penemuan pensil. Baik, sudah kalian tahu siapa penemu pensil? Kalian bisa membaca teks penemuan pensil di halaman 96-97. Lalu lakukan identifikasi informasi pada setiap paragraf teks tersebut. Tuliskan informasinya di buku tugas. Kemudian presentasikan. Nah, untuk kali ini presentasinya bisa cukup dengan orang tua kalian. Baik, ini contoh gambar pensil. Nah, di halaman 97 terdapat soal berkaitan dengan informasi dari masing-masing paragraf. Ingat, dalam mengidentifikasi informasi artinya adalah kita mencari info-info penting atau informasi penting dari setiap paragrafnya. Jadi tidak semua atau dalam satu paragraf kita tuliskan semua. Memang semua penting, tetapi ada hal yang lebih penting. Poin apa yang bisa kita ambil dari satu paragraf tersebut. Jadi jangan semua ditulis ya. Oke, paragraf 1, 2, dan 3. Silahkan diisikan di buku kalian masing-masing. Dilanjut dengan bertanggung jawab atas kewajiban ke pembelajaran PPKN. Bertanggung jawab atas kewajiban. Dalam kehidupannya manusia mempunyai hak dan kewajiban. Seseorang tidak boleh hanya menuntut apa yang menjadi haknya, sedangkan kewajibannya dilalaikan. Demikian juga kalian. Kalian sebagai seorang pelajar mempunyai hak dan kewajiban. Sebagai seorang anak juga memiliki hak dan kewajiban. Selain hak yang kalian terima, kalian juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalian mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalian juga mempunyai kewajiban untuk belajar dengan baik. Kalian mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Tentunya kalian juga punya kewajiban untuk menuruti dan taat atas nasihat ayah dan ibu. Nah, kewajiban kalian harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Nah, ini dia. Kalian mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, mempunyai kewajiban untuk belajar dengan baik, mempunyai hak mendapatkan kasih sayang, juga mempunyai kewajiban untuk menuruti nasihat. Nah, tuliskan kewajiban kalian di rumah. Nah, jika tadi sudah, kita tuliskan kembali, sudahkah kewajiban kalian laksanakan di rumah dengan baik? Nah, kewajiban kalian di rumah apa saja? Tuliskan. Lalu, contoh melaksanakan kewajiban di rumah dengan tanggung jawab yang seperti apa? Silahkan diisikan di kolom yang ada di buku kalian halaman 98. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bisa kalian ambil pelajarannya dan bermanfaat untuk kalian. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.